Kembalinya Sang Dewa Perang. Bab 19. Lalu kalian adalah orang-orang dari Dragnose? Nathan bertanya. Benar, Dragnose memiliki 13 pintu secara keseluruhan, dan Nocturnal merupakan salah satunya. Hanya saja, aku dan penguasa yang lainnya tidak terlalu akrab dan jarang berhubungan. 0H, kecuali mendapat perintah dari sang pemimpin, dan kami tidak boleh membocorkan identitas kami begitu saja. Raizen menjelaskan. Setelah mendengar penjelasannya, Nathan terdiam. Hanya Nocturnal saja bisa menggetarkan seluruh kota Vale? Kalau ke-13 itu berada di Vale, maka kekuatan Dragnose benar-benar menakutkan. Penguasa, selain yang ada di negara North, masih banyak yang tersebar di berbagai belahan dunia. Hanya saja, untuk informasi spesifiknya saya tidak tahu karena saya masih tergolong pemimpin rendah, diujar Raizen. Mendengar itu, Nathan menjadi lebih kaget lagi. Apa? Masih banyak perguruan lain yang tersebar di berbagai belahan dunia, hebat sekali. Dia sebenarnya masih belum mengerti. Marcel yang dia temui di penjara terlihat begitu lemah dan aneh, tapi ternyata dia sangat hebat. Nathan yang sekarang, menjadi sangat bersemangat dan tidak sabar untuk menunggu pertemuannya dengan Marcel. Sepertinya pada saat itu dia akan semakin mengerti tentang Dragnose. Setelah sesaat, Nathan mengibaskan tangannya dan berkata, "Kalian semua pulanglah, kalau aku butuh bantuan, aku akan mencari kamu." "Siap, Master." Raizen membungkuk. Raizen membawa orang-orangnya pergi, dan Nathan masih tetap di sana. Dia belum bisa menenangkan dirinya. Begitu banyak yang terjadi dalam sekejap dia masih belum bisa menerimanya. Saat itu, di ruangan kantor lantai teratas Hotel Norten, Kevin dan Sarah belum meninggalkan hotel, dan datang ke ruangan kantor di lantai teratas. Hotel ini adalah bisnis keluarga Wibowo, dia bisa kemanapun yang dia suka. "Sarah, perkataanmu pada Nathan barusan, apakah itu serius?" Kevin bertanya pada Sarah. "Perkataan apa?" Sarah pura-pura bodoh, seolah tidak mengetahui apapun. "Jangan berlagak bodoh, tidak ada yang mengenali putrinya lebih baik daripada ayahnya. Kamu kira saya tidak tahu apa isi hatimu?" Kevin tersenyum datar. "Ayah, jangan konyol. Aku mengatakan itu hanya untuk membantu Tuan Nathan. Aku baru bertemu dan mengenalnya, mana mungkin menyukainya?" Sarah memutar bola matanya dengan malas, tapi wajahnya tersipu merah. Nathan juga tidak buruk, penampilannya lumayan, pengetahuannya tentang pengobatan dan medis juga tinggi. Kevin memiliki kesan yang sangat baik terhadap Nathan. Tapi kalau untuk dijadikan menantu keluarga Wibowo, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan medisnya. Apalagi, Kevin hanya memiliki seorang putri, seluruh kekayaan keluarga Wibowo akan diwariskan kepada Sarah. Dan saat itu Sarah harus memiliki seseorang yang bisa membantunya mengurus bisnis-bisnis ini. "Ayah, jangan berpikir sembarangan." Sarah memalingkan wajahnya dan tidak mau menghiraukan Kevin. Sebenarnya dalam hati Sarah, dia juga memiliki kesan yang sangat baik terhadap Nathan. Apalagi, saat menghadapi Tuan Raizen tadi, Nathan mendorongnya ke samping dan berjalan menghadang di depannya membuat dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tuan Kevin, Tuan Raizen sudah membawa orang-orangnya pergi, dan Tuan Nathan juga sudah meninggalkan hotel. Manajer hotel itu memasuki ruangan kerja dan melaporkan pada Kevin. "Ya, aku sudah tahu." Kevin menganggukkan kepalanya dan berkata pada Sarah. "Sarah, daftar bahan obat yang dibutuhkan oleh Nathan, cepat kamu siapkan. Lalu, kamu utus orang untuk melindungi Nathan diam-diam, aku yakin keluarga Orton tidak akan membiarkannya begitu saja." "Baik, Ayah." Sarah mengangguk dan segera mengurusnya. Nathan meninggalkan Hotel Norten dan menuju ke rumah, ibunya pasti sedang menunggunya. Dan saat dia sampai di rumah, dia melihat orang tuanya yang sudah duduk di meja makan yang penuh hidangan dan menunggunya. "Nathan?" Mendengar suara pintu dibuka, Maria segera menanyakan. "Iya, Mah." Nathan bergegas menghampiri dan memapah Maria. "Lihatlah anak ini, baru pulang saja sudah keluyuran entah kemana. Papamu sudah sejak tadi menyiapkan sayur dan menunggumu untuk makan." Maria menceramahi Nathan namun hanya senyuman yang ada di wajahnya. "Mama, aku ada sedikit urusan tadi," Nathan menjelaskan. Kemudian ayahnya, David Schkes, berjalan keluar dari dapur. Rambut David sudah memutih, wajahnya keriputan, perubahan jelas terlihat padanya. "Sudah pulang, ya?" Saat melihat Nathan, David merasa sangat tersentuh, tapi dia menahan perasaannya dan tidak menunjukkannya.
dia hanya bertanya dengan santai kepada Nathan. "Papa?" Nathan mengangguk, matanya memerah. Ayahnya dulu adalah seorang karyawan yang berpenghasilan tinggi. Dia juga termasuk pegawai yang terpuji, dan mengenakan setelan jas setiap harinya, semangat mudanya seakan tidak pernah pudar. Tapi sekarang, hanya dalam jangka waktu 5 tahun, dia seperti bertambah 10 tahun, sama sekali tidak memiliki semangat yang dia miliki dulu. "Cepat makan, nanti sayurnya dingin," David berkata, sambil meletakkan sepiring nasi di depan Nathan. Perlu diketahui kalau David adalah orang yang memegang teguh prinsipnya, dia tidak pernah mengambilkan nasi untuk Nathan. Apalagi mengurus urusan dapur, tapi sekarang semuanya sudah berubah, situasinya membuat dia mau tidak mau harus berubah. Saat mereka sekeluarga makan, David tidak mengatakan apapun, Nathan juga tidak bersuara. Di hadapan ayahnya, Nathan sedikit ketakutan, tapi Maria malah tidak berhenti mengoceh. "Nathan, kamu sudah pulang sekarang, carilah sebuah pekerjaan yang layak, lalu cari seorang pacar. Meskipun keluarga kita kekurangan, tapi kalau kalian berdua bekerja dengan baik, semuanya pasti akan jadi lebih baik. Papa hanya bekerja serabutan, dan penghasilannya hanya sedikit, nanti aku akan meminta bantuan untuk mencarikan MU pasangan, janda juga tidak masalah. Aku ingin segera memiliki cucu, dan nanti kalau sudah menikah dan punya anak, semuanya akan jadi lebih baik. Kamu juga jangan pergi mencari Shirley lagi, dia sudah menjadi nyonya muda di keluarga Orton. Kita tidak akan sanggup mengatasinya tapi kita bisa menghindarinya. Kali ini kamu harus ingat, jangan bertindak gegabah, kalau kamu masuk penjara lagi nyawa ibumu ini pun akan ikut lenyap." Maria mengoceh panjang lebar, dan Nathan hanya mengangguk. Setelah makan, Nathan berinisiatif membereskan peralatan makan, dan David bersiap untuk berangkat kerja. "Papa, kamu tidak perlu bekerja lagi, karena aku sudah kembali, aku yang akan bekerja," Nathan berkata sambil mengeluarkan sebuah kunci. "Aku memiliki seorang teman yang memiliki rumah kosong yang tidak dipakai, dan meminjamkannya padaku, kita akan tinggal di sana. Rumah ini sudah terlalu tua dan bobrok, lingkungannya juga tidak baik, Nathan ingin ayah dan ibunya tinggal di Villa Aschalon. Tapi dia tidak berani berkata sejujurnya, hanya berani mengatakan kalau temannya meminjamkan rumah itu kepadanya. Mengenai kartu ATM yang berisi uang pun Nathan tidak berani memberitahu orang tuanya, dia belum menemukan cara untuk memberitahu asal-usul uang ini kepada mereka. Lalu, apakah dia harus bercerita kalau selama 5 tahun dia di penjara, dia berlatih ilmu bela diri dan tiba-tiba menjadi seorang master dari perguruan bela diri Dragnose? Bab 20. Rumah temanmu? Maria bertanya dengan penasaran. "Benar MAH, kita akan tinggal di Villa Aschalon," Nathan sebisa mungkin berkata dengan nada tenang. "Ya apa?" Maria dan David sama-sama kaget dan berteriak. "Villa Aschalon katamu?" Perlu diketahui bahwa Villa Aschalon merupakan sebuah villa khusus konglomerat di kota Vale, yang bisa tinggal di sana hanyalah para konglomerat. Bahkan kalau David tidak kehilangan pekerjaannya pun, bekerja bertahun-tahun belum tentu sanggup membeli rumah di Villa Aschalon. "Teman, mengapa dia tiba-tiba membiarkan kamu untuk tinggal di sana?" David menatap Nathan dengan dingin dan bertanya. "Itu karena villa itu tidak pernah dia tempati," Nathan menjawab dengan samar-samar. David mendengus. "Kamu kira aku dan mama ini bodoh? Membohongi kami seperti ini, kamu mana mungkin punya teman seperti itu?" Ujarnya tidak percaya kepada Nathan. "Mana mungkin ada orang yang meminjamkan rumahnya di Villa Aschalon kepadamu, sepertinya kamu terlalu lama di penjara sehingga sedikit." "Sudahlah." Setelah berkata David pun berangkat kerja, dia tidak mempercayai Nathan dipinjami rumah di Villa Aschalon. "Papa saja belum melihatnya, kenapa memaki seperti ini kepada anakmu?" "Aku sudah besar, Pak. Apakah begitu susah untuk mengakuiku sekali saja? Hari ini aku akan membawa kalian pindah dari sini." Nathan berteriak kesal. Dari kecil hingga sekarang, David tidak pernah memujinya. Walaupun Nathan mendapatkan prestasi baik saat kuliah maupun terpilih menjadi BEM, itu semua tidak mendapatkan pengakuan dari David. Mungkin ini merupakan cara David mendidik anak. Sudah. Maria membujuk mereka. "Suamiku, kamu ini, anakmu baru saja bebas, apakah kamu tidak bisa mengatakan hal-hal yang enak didengar?" Maria mengoceh pada David, lalu berkata pada Nathan. "Nathan, Mama percaya padamu, ayo bawa kami ke Villa Aschalon untuk melihat-lihat, Mama belum pernah ke sana." "Bagus, ayo kita ke sana."
Setelah berkata Nathan berjalan keluar, dan saat melewati David, dia berbisik. "Papa, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Kalau kamu ikut denganku, kamu akan percaya." Setelah Nathan berlalu, David ragu-ragu sejenak lalu melepaskan seragamnya. Mereka bergegas ke Villa Ascalon menaiki taksi. Villa Ascalon. Suara hela napas dipenuhi kekaguman bisa terdengar dari mulut David yang sedang berada di dalam mobil. Matanya terarah pada pemandangan villa mewah yang berada di hadapan. Setiap villa yang berdiri kokoh di sana memiliki 2-3 lantai, terlihat begitu megah. Dari depan tiap rumah itu, terlihat gerbang kediaman yang sangat modern dengan menggunakan security barcode. Tidak hanya itu, terdapat pos penjaga yang diisi dengan kurang lebih 3 hingga 4 pria bertubuh kekar, 2 diantaranya berjaga di depan gerbang. Setiap rumah dilengkapi carport di bagian lantai basement yang menambah aura lakseri bangunan itu. Dan, tidak terlihat adanya tiang kabel-kabel listrik yang menggantung, sungguh sebuah kompleks perumahan dengan sistem smart house yang modern. Selagi David terpukau dengan pemandangan di depan mata, Nathan yang juga memperhatikan tempat sekeliling terlihat memasang wajah serius. Dibandingkan terpesona akan keindahannya, dia lebih mengkhawatirkan hal lain. Petugas keamanan yang berdiri di depan gerbang menatap kedatangan taksi yang dinaiki keluarga Shkes dengan tajam. Seorang petugas keamanan melihat ini dan merasa aneh. Dia bergegas berjalan dan menghentikan taksi itu. "Berhenti. Siapa kalian?" Petugas keamanan itu bertanya dengan dingin. "Ada apa kalian kemari?" Dia sudah bekerja di sini selama kurang lebih 2 tahun dan belum pernah menemui orang yang datang ke Villa Ascalon dengan taksi. Orang yang bisa tinggal di sini semuanya konglomerat, dan mereka memiliki banyak mobil-mobil mewah. "Kami penghuni di sini." Nathan turun dari kursi penumpang dan berkata dengan penuh hormat kepada petugas keamanan itu. "Penghuni?" Petugas keamanan itu menilai Nathan dari penampilannya lalu melihat ke arah orang tua Nathan yang ada di dalam taksi lalu tersenyum sinis. "Orang sepertimu sudah banyak kutemui. Kalau ingin datang melihat-lihat Villa Ascalon, lihat dari luar saja, orang luar tidak boleh masuk ke dalam." Maksud petugas keamanan itu sangat jelas, dia tidak percaya kalau Nathan adalah penghuni Villa Ascalon. Tidak peduli dari penampilan Nathan, atau kedua orang tuanya yang ada di dalam taksi, mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sanggup membeli rumah di Villa Ascalon. Karena Villa Ascalon memiliki pemandangan yang sangat indah dan elegan, banyak orang yang berusaha masuk ke dalam dengan berkata kalau mereka adalah penghuni. Mereka hanya masuk untuk berkeliling, seperti sedang berwisata, dan petugas keamanan ini juga menganggap Nathan adalah orang seperti itu. Nathan mengernyitkan keningnya. "Aku benar-benar penghuni di sini. Ini kunci rumahku." Nathan berkata sambil mengambil sebuah kunci dari dalam saku celananya. Kunci itu diberikan oleh Kevin pada Nathan, di kuncinya terukir sebuah logo Villa Ascalon yang berwarna emas, terlihat sangat elegan. Hanya sekali lihat saja sudah tahu kalau itu adalah kunci rumah Villa Ascalon. Petugas keamanan ini mengambil kunci itu lalu kembali menilai Nathan. "Katakan, dari mana kamu dapat kunci ini?" "Ini adalah kunci rumah khusus, dan villa itu adalah unit termahal. Tuan Kevin dari keluarga Wibowo sudah membelinya. Kenapa kunci ini ada di tanganmu?" Nathan juga tercengang, dia tidak menyangka Kevin memberikannya sebuah villa termahal yang ada di Villa Ascalon. Hadiah ini terlalu besar. "Ini adalah pemberian Tuan Kevin," Nathan berkata dengan jujur. "Omong kosong. Pasti kamu mencurinya kan?" "Tidak Tuan Kevin mungkin memberikan hadiahkan ini kepadamu." Penjaga keamanan berteriak keras, lalu melambaikan tangannya, dan 4 hingga 5 penjaga lainnya bergegas menghampiri. "Kalian, perhatikan mereka, aku akan menelpon bos." Petugas keamanan itu berpesan lalu pergi sambil membawa kunci rumah itu. David yang melihat kejadian itu segera menarik Maria turun dari taksi. Bahkan supir taksi pun terkejut, dia segera menurunkan barang-barang Nathan dan pergi dari sana. "Nathan, ada apa? Apa yang terjadi?" Maria tidak bisa melihat, jadi dia bertanya dengan penasaran. "Tidak ada apa-apa Emaha, sebentar lagi kita akan masuk, hanya perlu mengeceknya dulu, pengawasan di sini sangat ketat." Nathan menenangkan Maria. "Tentu saja, kan ini perumahan paling elit di kota Vale, Mama saja sudah bisa mencium semerbak bunga dari sini." Maria terlihat bersemangat. David menatap Nathan dengan marah. Sekarang mereka dihalangi dan dikelilingi oleh para petugas keamanan. Jelas-jelas ada masalah yang terjadi. Dia sama sekali tidak percaya ada teman yang meminjamkan rumahnya kepada Nathan. "Cit,
Kala Nathan sedang menunggu petugas itu, tiba-tiba sebuah mobil BMW melaju dan berhenti di hadapan Nathan. "Nathan, kamu," terlihat sosok pria turun dari dalam mobil. Bab 21. "Kamu." Pintu mobil terbuka, Fadlan turun dari mobilnya dengan wajah sombongnya. "Aku?" Nathan membuka mulutnya, namun tiba-tiba terhenti kala menatap sosok wanita yang turun dari dalam mobil. "Nathan," ucap wanita itu dengan suara yang indah dan familiar di telinga Nathan. "Kenapa kamu ada di sini? Kenapa pembunuh sepertimu bisa ada di sini?" timpal Fadlan dengan tatapan mengejek. Nathan kembali mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Fadlan saat mendengar kata pembunuh di telinganya. "Pembunuh? Apa kamu ingin mendengar faktanya?" "Fakta?" Kembali terdengar suara wanita yang dingin dan arogan. "Apa dia membuntuti karena masih berharap padamu, Shirley?" "Diam kalian," dengus Shirley dengan alis tertaut. Wanita itu merasa jijik saat mengingat hubungannya dulu. "Aku tidak ada hubungan lagi dengan pembunuh itu." Mendengar ucapan itu membuat hati Nathan terasa sakit. Ucapan wanita itu terlalu gamblang dan jauh di luar nalar. Shirley tanpa ragu menyangkal kejahatannya sendiri. Menyadari Nathan yang menatapnya dengan dingin, Fadlan mengangkat satu alisnya dan berkata dengan angkuh, "Hei, jaga tatapanmu itu. Apa kamu menatapku karena ingin membunuhku juga?" "Ih, ngeri," ejeknya menatap remeh. "Bukankah kamu seharusnya dipenjara seumur hidup, hah?" Nathan mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan pria itu. Sedari dulu, Nathan dan Fadlan berteman sangat dekat. Tapi kali ini, dia begitu terkejut melihat perubahan yang terjadi pada sahabatnya itu. Dan, kali ini sikapnya cukup memancing emosi Nathan. "Aku mendapatkan remisi," jawab Nathan singkat. Dia mengalihkan pandangan pada Shirley. "Tidak terduga, bukan?" Sudut kanan bibir Nathan terangkat, seakan menantang Shirley. "Pastinya ada orang-orang yang khawatir hidup mereka terancam setelah orang sepertiku keluar, bukan begitu?" Shirley terkejut saat mendengar itu, nada suara Nathan seakan-akan sedang mengancam dirinya. Fadlan yang sedari dulu memang menyukai Shirley, melihat pandangan yang diberikan Nathan kepada Shirley, pria itu langsung berkata dengan wajah kesal. "Aku bilang jaga tatapanmu itu, sialan." Meskipun Shirley tidak akan pernah bisa dimiliki olehnya, tetapi setidaknya dia bisa memberikan pemikiran baik terhadapnya. Sehingga dia berusaha membantu Shirley. "Apa kamu sudah lupa, Nathan? Shirley sekarang sudah memiliki calon suami, ingat?" Tatapan mata Shirley semakin jijik saat mendengar Fadlan. "Benar, enyahlah dan jangan ikuti aku. Aku sudah bertunangan," ujarnya seraya melangkahkan kakinya ke arah Fadlan untuk berlindung. "Hubungan kita tidak bisa terus berlanjut." Nathan yang mendengar itu tertawa. "Hahaha. Apa kamu yakin pria itu akan menikahimu?" Saat melihat wajah Nathan, Shirley tahu jelas bahwa pria itu memang sosok yang pantang menyerah. Hal itu membuat dirinya berkata, "Nathan, cukup. Aku tidak ingin melihatmu lagi di hadapanku," dengusnya dengan kesal. "Aku tegaskan padamu, aku adalah putri tunggal dari keluarga Gunawan yang terhormat. Sedangkan kamu, dengan statusmu yang seorang narapidana, bagaimana mungkin kita bisa bersatu? Bagaikan langit dan bumi. Jadi, menyerahlah untuk terus mengejarku." Nathan mengangkat pandangannya dan menatap Shirley dengan alis tertaut. Dia terlalu kaget untuk bahkan bicara. Sungguh Nathan tidak percaya wanita di hadapannya ini bisa begitu tidak tahu malu dan mengira dirinya kembali untuknya. "Hahaha, mengejarmu?" Senyuman dingin melintas dari sudut bibir Nathan. Tidakkah wanita itu sadar pengkhianatan sebesar apa yang telah dia lakukan? Awalnya, Nathan masih sedikit berharap Shirley masih memiliki sikap manisnya dulu, tapi sepertinya itu hanyalah harapan naif dari Nathan muda yang masih tersisa. Namun, setelah mendengar ucapan wanita itu, perut Nathan merasa mual membayangkan masa-masa dirinya bersanding di sisi Shirley. "Imajinasimu terlalu liar," balas Nathan, membuat mereka bertiga terkejut. Pandangannya berubah menjadi sangat dingin ketika berkata, "Aku bahkan tidak tahu kamu memiliki rumah di sini." Dia menyapu pemandangan sekeliling. "Kudengar hanya orang kalangan atas yang bisa ke sini, jadi sama sekali tidak kuduga bisa melihat sosok makhluk halus di Villa Ascalon."
Mata Shirley membesar mendengar ucapan Nathan, sadar jelas pria itu telah menghinanya. Fadlan yang juga mendengar hinaan Nathan merasa tidak senang. "Hei, mantan napi, apa yang kamu ucapkan barusan? Hah? Apa kamu sedang menghina kami?" Nathan melirik Fadlan. "Menghina? Apa kalian merasa?" Ibalasnya santai. "Aku hanya menyatakan bahwa aku tidak menyangka bisa melihat kalian di daerah sini karena ini adalah perumahan kelas atas." Kemudian, dia melanjutkan. "Tapi, mengingat tunangan Shirley adalah pewaris keluarga Orton, pasti dia yang membelikannya rumah di sini, kan?" Pancaran mata Nathan pun terlihat mempertanyakan. Lagi pula, keluarga Gunawan tidak memiliki aset sebanyak itu sampai mampu membeli rumah di sini. Fadlan mengepalkan tangannya. "Sialan. Haa. Bu. Arg. Ah." Shirley dan Cindy berteriak terkejut ketika melihat Fadlan menggenggam pergelangan tangannya dengan kuat. Ekspresinya terlihat begitu kesakitan. Nathan yang memelintir tangan Fadlan pun mendengus dan mendorong pria itu ke tanah. Hal itu membuat kedua wanita itu langsung menghampiri Fadlan yang wajahnya memerah karena rasa sakit yang menerpa. "Nathan, dasar kriminal. Beraninya kamu melakukan ini?" teriak Cindy dengan marah. "Apa kamu tidak takut akan masuk penjara lagi? Dasar pembunuh." Shirley juga tidak kuat menahan bibirnya untuk ikut memaki. Ucapan mereka membuat Nathan memasang sebuah seringai di wajah tampannya. "Pembunuh? Shirley, seharusnya kamu lebih tahu tentang pembunuhan itu, kan?" Sindirnya membuat wanita itu membeku. "Hubungan kita sudah berakhir sejak detik kamu memutuskan pertunangan kita setelah aku menggantikan dirimu mendekam di penjara." Ucapan Nathan membuat Shirley terbelalak. Tak percaya pria itu dengan terbuka membicarakan hal tersebut. Namun, pandangan dingin dan aura mencekam dari tubuh Nathan membuat wanita itu hanya bisa terdiam. Dengan netra hitam segelap malam, Nathan menyatakan, "Demikian, jangan bermimpi terlalu jauh dan menganggap aku masih mencintaimu.